Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Saya ini kulitnya tuh mulai agak kering, sehingga dokter menyuruh saya menggunakan sabun yang banyak lemak. Tapi kok nggak timbul si malasesianya nih? Nggak cukup untuk itu. Nah, kadang-kadang salah satu faktor ya yang bisa bikin orang gitu, orang yang kulitnya itu udah berminyak, dia pakai kosmetik apa-apa yang ditambah berminyak gitu loh. Oh. Itu juga Jadi over. Dok, udah lama nggak ngebahas masalah penyakit-penyakit yang ini dok, yang gampang kelihatan maksudnya dok. Iya. Nah, jadi waktu masih kecil dok, saya tuh ada satu pemikiran. Kita kan orang Indonesia kan kulitnya kayak begini nih. Terus ada orang sakit panu, warna panu kan putih dok. Iya. Saya punya pemikiran apa? Orang-orang bule dok, itu panunya sampai seluruh badan. Ternyata nggak gitu katanya dok. Enggak. Karena kalau di dalam medis ya, yang namanya panu itu barangkali yang kita nggak kenal ya. Namanya Tinea versicolor. Tinea itu jamur, versi itu banyak warna. Jadi kalau orang Indonesia kan kulitnya coklat, kekuningan, panunya putih, Franky. Tapi kalau orang yang warna kulitnya lain, dia bisa warnanya pink. Kadang-kadang coklat muda, bahkan bisa coklat tua. Berarti kalau babi yang warnanya pink itu panuan dok? Ya mesti diperiksa. Diperiksa. Karena babi itu ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya putih. Tapi kalau saya lihat di tol, lagi perjalanan dok, dari terutama kalau udah dekat-dekat di Cipali situ dok, itu babi digituin warnanya pink. Ada babi yang warnanya coklat juga. Iya, nah makanya itu karena dokter ada yang bilang berbulu lagi. Bahasa bulu. Inggrisnya beda loh. Hah? Babi berbulu sama babi yang nggak pakai bulu. Saya mah taunya setelah dipanggang. Kalau pig itu yang pig atau swine, SWINE, itu babi yang nggak pakai bulu, Franky. Udah dipanggang? Bukan, emang nggak ada bulunya. Bulunya kayak manusia gitu loh. Kirain babi nggak ada bulunya karena udah dipanggang jadi bukan, bagang. ada juga, ada bulunya tapi maksudnya bulunya nggak lebat. Halus. Nah. Kalau bulunya lebat, namanya bor. Babi hutan disebutnya. Oh, boar. Iya, boar. Jadi kalau bor, nah jadi begitu. Jadi babi itu aja beda. Nah manusia jadi jangan bilang kalau orang bule itu panu semua, jangan. Iya kan masih kecil. Nah justru karena itu penyakit ini rada-rada aneh, warnanya bisa macam-macam. Jadi kalau di Indonesia kita kebanyakan lihat orang mukanya ada putih-putih, bercak-bercak di punggung nih. Kadang-kadang di lengan atas atau di dada atas, itu adalah panu, warnanya putih. Tinea versicolor. Ya. Itu saya apal dok. Biasanya lupa. Nah sekarang kalau yang begituan, ingat nggak dulu waktu zaman dulu ya, karena obat-obatan belum banyak ya. Saya ingat waktu SMP saya ada orang yang panuan di muka, besok-besok tahu-tahu daerah yang panunya jadi hitam semua. Nah kira-kira kenapa? Itu gampang. Sekarang udah jarang orang yang gitu. Dikasih kalpanak. Ya kalpanak. Ya. Kalpanak itu ada salisilnya, ada semua. Begitu kulitnya kena gitu, kebakar tuh angus. Itu dia akan putih terus selama mungkin 1 atau 2 minggu. Habis itu dia ngelotok, putihnya masih ada, tapi penyakitnya udah hilang sebenarnya. Oh. Ngelotok dia ngebakar kulit itu dikebakar dia. Kalau kita nggak punya duit buat beli kalpanak, kita pakai pen aja dok ya. Pen buat masak, buat ceplok telur, panasin, tempelin. Kan sama hasilnya hitam juga ntar. Enggak, tapi itu panu. Panu biasanya kalau waktu di zaman dulu kamu bilang panu, itu kamu bilang apa pasti? Wah lu jorok lo. Terus apa yang kamu ngomong? Berenang di kolam berenang. Itu saya 2 kali ketepak panu. Ketepak panu, akhirnya setelah itu saya nggak ikut yang namanya acara berenang sama sekolah. Nah, dulu yang kenapa orang pada kena gitu,
Itu ada salah satu kolam renang itu tempat kamu sama kali. Enggak. Di daerah Jakarta Pusat itu. Saya Anak-anak SMP itu iya. banyak di situ. Itu panu banyak panu loh. Tahu nggak kenapa? Jorok sih mereka, kulit-kulitnya nggak jarang mandi kali. Bukan. Kalau menurut saya nih pribadi, kolam renangnya itu nggak cukup dikasih kaporit. Saya kalau SMP berenangnya, nggak tahu sekarang masih ada nggak di Sumantri Brojonegoro tuh? Ada. Gelanggang mahasiswa sebutnya zaman dulu kan? Masih ya? Masih. Berenang di situ waktu SMP. Tapi waktu SMA itu yang di Jakarta Pusat ya dok. Sekarang udah mewah tuh Enggak, kolam ya renangnya. itu dulu mewah sekarang. Dan sekarang kan kalau kita masuk ke kolam renang tuh bau kaporitnya kecium. Oh, yang di Sumantri bau kaporit itu kena mata pedih dah. Iya. Nah, cuman kalau saya tuh bayangin gini. Kebayangan dok, waktu SMP saya swasta, sekolah Katolik Asisi. Kalau masuk ke kolam renang orangnya sedikit. Kolamnya gede. Ya. Begitu SMA, sekolah negeri SMA 8. Banyak. Cendol jadinya dok. Itu kolam renang jadi cendol. Mau bergerak begini kena, begini kena. Aduh, susah deh. Jadi akhirnya karena di situ cuma buat ngambil nilai, biasanya yang saya kerjain tuh konyol. Absen, nyemplung masuk, basah rambut, keluar lagi. Yang penting udah di absen kan. Ya udah, habis 2 kali saya kena. Tapi gara-gara Penyakit itu, Frankie, kena penyakitnya di Sumantri satu lagi di waktu SMP sama SMA. gara-gara itu, saya tuh saban kali pelajaran berenang saya Nggak ikut. ikut, tapi nggak pernah bisa belajar di situ. Jadi saya nggak bisa berenang waktu itu. Serius. Waktu SMP itu nggak bisa berenang saya. SMA baru mulai berenang. Dokter Jaya tahu nggak cara berenang yang paling cepet? Gaya batu lah. Enggak dok. Ini kejadian bener dok. Waktu SMP, saya tuh nggak bisa berenang. Pokoknya berenang takut tenggelam, takut tenggelam. Akhirnya ada teman kakak saya. Kan SMP tuh digabung, kelas 1, 2, 3 gitu ya. Digabung, ada namanya teman kakak saya namanya Paul. Ditarik ke tempat yang dalam. Ya udah kita ngojay, akhirnya nggak tenggelam dok. Setelah Terapan. itu, iya saat itu pokoknya saya bergerak tuh sebisa mungkin supaya nggak tenggelam. Dan saya mumbul terus. Sejak itu saya pikir, ternyata saya bisa berenang. Ya udah tenang dok. Jadi gampang. Dokter Jaya kalau mau belajar berenang, ayo sama saya cemplungin ke tempat dalam. Aman. Sekaliannya ke tengah laut lagi. Oh enggak dong. Biar ketemu sama flipper. Kalau tengah laut mah itu kan ngeri dok. Ada ombak yang bisa ngelawan narik kita itu. Itu aja kolam renang di Senayan udah bagus tuh. Tapi kalau sekarang sih saya hobi berenang, Frankie. Seminggu sekali berenang saya hari Sabtu. Katanya nggak bisa berenang. Oh, dulu waktu sekarang dulu. berenang. Ya kadang ya seperti cendol itu. Akhirnya saya berenang, sekarang siap Sabtu berenang, Frankie, sama cucu saya lah itu ngeles berenang, saya nemenin. Tapi dokternya berenang di mananya? Berenang sambil makan atau berenang di air? Enggak, berenang bener. Berenang. Saya cuma bisa 2 gaya doang, gaya batu sama gaya kodok. Gitu. Yang lain nggak bisa saya. Sebenarnya gaya batu yang paling susah dok. Saya nggak yakin dokternya bisa. Gaya batu dok, kan kita diem, nyemplung, rada ngambang. Pakai pelampung. Ya kalau nggak terbalik-balik pasti di dalam air. Oke dok. Nah sekarang pertanyaan saya nih dok, itu panu itu kan kayak gambar pulau-pulau. Ada yang gambar pulau, ada yang kelihatan di muka, Frankie, tapi yang sering itu badan belakang. Di belakang, di dada, sama di lengan atas. Lengan atas. Nah sekarang pertanyaannya, tadi kan kalau sayap ya dok ya kalau Kentucky ya. Kenapa di situ? Dia senang di situ. Bukan, ada alasannya. Nah sekarang penyebabnya apa? Tadi dokter bilang panu tuh penyebabnya apa tuh? Jamur. Tapi ada beberapa orang bilang ragi. Ragi sama jamur apa beda? Adik kakak tuh dok. Jamur sama ragi adik kakak kan? Kalau ragi itu adalah spora. Kalau sporanya udah numbuh, ada miselium. Bentuknya seperti kayak spaghetti, kayak kapas gitu. Itu namanya jamur. Makanya, nah sekarang pertanyaannya, jamurnya apa namanya? Jamur panu. Jamur merang. Nggak, ada namanya, Frankie. Namanya keren. Apaan? Buat nama anak perempuan, Malassezia. Janganlah.
Anak perempuan kasih malasesia ntar jadi malas beneran dia. Loh, itu Malas kalau dok. kalau mau pakai bahasa Indonesia, panu. Panu itu ada artinya, Frankie. Orang yang dihormati dan disayangi, Frankie. Panu. Iya. Panu Wijaya gitu. Atau Panu apa gitu, Panuwati. Panu. Tapi kalau mau keren, malasesia namanya. Malasesia. Nah, itu genusnya. Spesiesnya. Kalau spesiesnya Malasesia furfur. Nah, kan keren kan dipanggilnya furfur gitu kan. Dokternya mancing-mancing tuh. Ada yang pakai fufu juga dok. Jangan ngomong itu dok. Ya, tapi itu nama dulu waktu saya kuliah itu namanya lagi. Furfur lah ya, bukan fufu ya. Tapi kemudian mereka tuh ya orang-orang ahli jamur segala macam ya melakukan registrasi ulang. Registrasi namanya dirubah, Frankie. Jadi Malasesia furfur jadi apaan? Pyrrhosporum ovale. Namanya Pyrrhosporum. Itu zaman gubernurnya siapa dok? Yang ganti-ganti gitu dok? Jakarta pernah namanya diganti. Iya, tapi kalau dicari-cari literatur banyak orang bilang Malasesia gitu. Oh, oke. Jadi tetap istilahnya. Tapi namanya Nama lama. Pyrrhosporum juga keren loh, Frankie. Itu lebih gagah dok, Pyrrhosporum. Nah, sekarang masalahnya begini. Sekarang jamur itu bisa kelihatan nggak? Kalau jamur orang kelihatan, Frankie. Ini jamur panu. Jamur panu pun kalau dia gerombolan kelihatan. Iya, kelihatannya berupa putih itu kan. Iya. Tapi sebenarnya orang kan iseng nih. Mau diapain? Di orang panu, diambil kulitnya, dilihat di mikroskop. Ketemunya apa? Kan kulit orang kan ada bagian atas tuh namanya epidermis. Epidermisnya. Epidermis. Di Di bawah tuh dermis. Nah, terus dermis tuh di bawahnya tuh ada lemak lah. Di bagian atas kan ada keratin tuh. Bagian kulit mati itu yang di luar. Yang diangkat di keratin ini. Nah, di atas keratin itu di daerah panu ketemu benda-benda bentuknya kayak bakso. Bulat-bulat. Makanya itu yang dia dibilang ragi. Tapi kalau dia udah jadi panu, ragi, kalau dicari-cari di sebelahnya tuh ada spagetinya, Frankie. Panjang-panjangnya. Nah, pada saat ragi sudah menjadi spageti, jadi bakso, mie bakso. Ya. Itulah panu. Oh, jangan-jangan yang dokter ngomong tuh kalau besar ya dok ya. Tadi kan dokternya pakai mikroskop. Kalau besar sama juga jamur shiitake yang kita makan kalau lagi makan. Lo enggak, tapi kalau shiitake lain ada kepala, ada buntutnya. Kalau dia ini kumpulan buntut semua. Di sekitarnya ada bulat-bulat ini nggak nyambung mereka. Oh, jadi nggak nempel kepala sama itunya tuh? Enggak. Jadi itu sporanya itu berubah menjadi miselium. Kalau waktu SMA kan kita kenal sebagai jamur tuh kalau nemu miselium. Kalau di tahu, di tempe itu yang putih-putih itu loh miselium. Jadi memang seperti itu. Jadi disebut kalau secara mikroskopik ya disebutnya seperti bakso dan spaghetti, meatball and spaghetti appearance. Jadi gambarannya seperti itu. Terus si panu tadi dok? Ya. Keren kan? Orang kedokteran kan suka iseng-iseng gitu diperiksa gitu. Dia habitatnya sebenarnya adanya di mana dok? Di seluruh kulit. Dan jangan salah, semua orang mengandung Malassezia furfur di seluruh tubuhnya. Setiap orang. Itu adalah komensal. Sekarang pun kita nih orang yang sehat juga nih. Nah, cuman si ini nih, si spora-spora itu, dia makannya adalah lemak, minyak. Nah, di badan kita yang paling banyak berminyak adalah kepala, leher, bahu di bagian atas, dada atas, sama punggung. Nih, saya mau konfirmasi sekali lagi dok. Kita dalam keadaan sehat pun tanpa kelihatan ada miselium si Phytophthorus tadi. Ada jamur si tadi, si Malassezia kalau tadi. panu itu dia berkembang biak sangat banyak di situ. Oh, jadi dia ketemu tempat yang asik buat berkembang biak, baru dia ini. Kapan dia berkembang biak? Pertama kalau suhu panas, kemudian lembab, banyak minyaknya. Suhu panas, lembab, orang keringetan, lembab. Ada di situ lembab. Terus
ada kelenjar minyak banyak di situ. Jadi banyak makanannya, maka dia berbiak. Kalau orang normal, setelah dia kontak dan segala macam malassezia ada, tapi dia mandi bersih, dia tidak sempat berkembang biak lagi. Apalagi kalau misalkan ada orang yang kulitnya berminyak, mandi dia cuci pakai sabun muka, minyak hilang, tidak akan panu lagi. Makanya orang dibilang harus mandi 2 kali sehari. Jadi kalau orang sampai panu gitu, berarti dia jarang mandi, banyak minyak sehingga malassezia full itu berkembang biak. Terus hubungannya sama berenang tadi apa, Dok? Kok gara-gara berenang kita salahin dia? Habis berenang nggak mandi yang dengan bersih. Keringat itu membuat dia jadi lembab. Di daerah itu banyak kelenjar keringat kan, banyak kelenjar lemak kan. Lemaknya itu gak kecuci bersih, jadi mandinya kagak bersih. Saya masih belum yakin tuh, Dok. Karena kan tiap hari kita mandi, Dok. Kenapa kita ketularnya, ketepaknya tuh pada waktu habis berenang? Habis berenang nggak mandi dengan bersih. Kan kita mungkin juga dapetin dari malassezia nambah-nambah dari kolam renang. Oh, si malassezia itu kena air tuh ngambang dia. Ya, ngambang, menyebar. Ada. Iya. Jadi kalau orang yang malassezia-nya banyak, orang panuan, banyak di situ. Dia ekspor tuh. Ekspor, tapi dia tidak akan berkembang biak kalau setelah berenang kita mandi yang bersih. Daerah yang tadi kena itu saya bilang, dia bersih sehingga lemaknya hilang, dia nggak bisa hidup. Padahal gini, nih Dok ya, yang kejadiannya saya nih Dok ya, habis berenang memang kadang-kadang nggak sempat mandi. Nah, tapi di rumah mandi, udah keburu nempel ya. Mungkin mandinya itu tidak menghilangkan lemak lagi. Jadi itu faktor itu. Tapi ada satu faktor lagi yang memperberat atau melakukan faktor risiko. Kalau orang makan steroid, makan obat steroid, kekebalan turun, jadi dia nggak bisa ngelawan si malassezia tadi. Oh, jadi artinya si malassezia itu dapat angin lah ya? Ya, kekebalan turun, orangnya kekebalan turun misalnya kena HIV, atau dia karena minum obat tadi kortikosteroid, atau dia menderita penyakit yang kekebalannya turun, penyakit Cushing antara lain, Cushing namanya. Oke. Jadi saya coba nih Dok, dengan otak saya yang setengah-setengah lancar. Orang semua punya nih bibit malassezia nih, ada yang banyak, ada yang sedikit. Begitu kita berenang, dikumpulin tuh di satu kolam tuh malassezia-nya. Malassezia bisa hidup di air. Bisa. Dia nempel spora di mana-mana pun bisa hidup. Spora kan bisa juga dia airborne. Iya, tapi Ya kan? orang nggak nular dari gitu. Nah, jadi artinya dia medianya lebih gampang air. Air ini dia sembarang deh Dok ya, nyari korban. Dia nambahin lah apa yang ada di malassezia di badan kita. Iya, nambah. sembarang orang. Nah, orang yang kurang bersih mandinya ini akan ketepak. Ya. Gitu Dok Ya, ya? dia akan berkembang biak, barulah jadi panu. Jadi kalau berkembang biak, kalau dia yang perlu utama itu adalah perlu minyak. Jadi kalau kita dikasih donasi nih malassezia dari orang lain, terus kita kemudian kibas-kibas bersih-bersih yang cukup, nggak jadi dia. Nggak jadi. Makanya orang kan ada yang namanya sabun untuk muka berminyak. Ya. Masih ada cuci itu ada. Nggak, merek itu masih ada nggak? Dokter tahu nggak merek itu? Nggak. Asepso. Nggak tahu sekarang masih ada nggak ya? Nggak, tapi obat-obat itu sabun-sabun muka itu pakai kebanyakan sulfur dia. Dia jadi ngilangin lemak lagi bersih. Jadi artinya at least setiap hari kita terpapar dengan malassezia. Di badan kita ada malassezia, tapi dia tidak akan berkembang biak kalau kita nggak membiarkan keringat. Keringat itu benar-benar lembab. Jadi orang olahragawan nggak langsung mandi. Habis setelah selesai nggak mandi bersih. Mestinya setelah olahraga mandi bersih. Ya. Termasuk kalau kita olahraga kering nih Dok ya, nggak berenang ya. Enggak. Kalau kita nggak bersih ngerawat badan juga panuan ya. Nggak bersih dalam arti kata lemaknya tuh tidak hilang. Malassezia termasuk jamur yang bisa dimakan nggak Dok? Gak, kalau banyak mungkin bisa dibikin pay ya kali Frankie. Iya. Kali ya. Tempe Dok. Tapi sekarang masalahnya begini, kenapa dia bisa bikin warna macam-macam itu loh? Itu miseliumnya warna putih Dok. Bukan. Dia kan kalau dia di tempat yang banyak minyak, dia makanin tuh minyak itu. Minyak itu seperti pupuk buat dia. Dia berubah jadi miselium. Miseliumnya itu menghasilkan bahan asam. Namanya azelaic acid.
asam aseliat. Nah, asam itu masuk ke dalam kulit. Dia mempengaruhi sel melanin, sel melanosit. Jadi kulit. yang pewarna kulit ini, selnya itu dipengaruhi sama dia, dibikin error. Nah, kalau di orang di Eropa, kalau di musim dingin dia jadi putih. Kenapa? Musim dingin itu kan mestinya dia menghasilkan melanin lebih banyak karena kan kurang matahari kan. Iya. Kurang. Dia jadi putih. Tapi kalau di musim dingin jadi hitam warnanya, lebih gelap. Jadi pokoknya dia membuat melanin itu kelebihan produksi atau kekurangan produksi. Jadi artinya dia sebenarnya agak bodoh juga tuh si malassezia ya. Kenapa? Ya gara-gara dia ngerubah warna jadi kita tahu kita diserang sama si ya. Jadi warnanya itu bukan dari miseliumnya tetapi dari pigmen kita. Bertambah atau berkurang. Kalau berkurang sekali jadi putih. Ada sedikit-sedikit mungkin akan kemerahan jadi pink. Kalau dia jadi banyak jadi coklat. Sama kayak itu dok, kayak kalau pengen Natal, hampir menjelang Natal ada satu daun yang warnanya merah. Ya. Tahu kenapa tuh daun? Kedinginan kali. Bukan, ditutup sama itu dok, sama kertas timah. Nggak kena matahari, dibuka jadi merah. Nanti kalau udah kena matahari banyak lagi, hijau lagi. Oh gitu? Oh gitu, tapi tadi saya pikir kita ditipu. Enggak. Tadinya merah-merah begitu, tapi jadi hijau semua. Kita ditipu dari si pedagang tersebut supaya kelihatannya bagus. Kan kalau menjelang Natal tuh perlu warna merah, hijau, merah hijau itu kan identik dengan Natal. Ditutup sama kertas itu, kertas timah. Tapi merahnya bagus loh itu. Bagus, makanya dia bisa jual mahal. Balik dok ke si ini. Jadi artinya nih pigmen kita yang dipengaruhi sama si malassezia tadi. Selnya, sel pembentuk pigmen. Melanositnya, sel yang membentuk pigmen melanin. Saya coba otak saya lurusin dulu. Ini kulit nih dok. Malassezia nempel mendominasi di sini. Karena kan sebenarnya seluruh tubuh, tapi di sini dia lebih banyak deh. Ya sebenarnya sini saya ngomongin nih, tapi kan susah. Nah karena banyak di sini dia menutup lapisan kulit supaya kulit itu pigmennya tuh terpengaruh. Ketutupan. Iya, tapi lewat bahan kimia dia keluarin bahan kimia namanya azelaic acid. Azelaic acid itu masuk ke dalam mempengaruhi sel pembentuk pigmen di daerah tempat si panu tadi. Iya. Asam tadi dok ya. Jadi sebenarnya masalahnya itu bahaya apa enggak? Belum bahaya dulu, menular apa enggak, Franky? Pengertian menular ke tepa atau enggaknya menurut saya karena dulu saya sering kejadian habis dari berenang ya menular. Tapi sebenarnya bukan enggak menular karena di badan kita sendiri ada malassezia. Sebenarnya dia makanya disebut dia bukan penyakit menular sebenarnya. Tapi karena kita kebersihan kurang. Jadi orang nggak ngapa-ngapain, nggak berenang, nggak ngapa-ngapain kita olahraga deh, kamu keringetan, itu malassezia bisa numbuh. Tapi kalau orang gila di pinggir jalan yang suka nggak berhari-hari nggak mandi itu dok, jarang kita lihat panuan. Ya, emang kamu pernah periksa orang periksa ODGJ? Sih enggak, saya liatin aja tuh. Enggak lah, belum tentu. Itu kan ketutup madaki lah, Franky. Mungkin ya. Kita nggak tahu. Tapi sekarang begini. Bukan orang gila dok, mohon maaf. Orang ODGJ. dengan gangguan jiwa, ODGJ. karena dia sebenarnya bukan gila. Oke. Jadi begitu Franky. Jadi artinya itu sebenarnya penyakit biasa, cuman gara-gara situasi kondisi dia banyak lemak, maka dia berkembang biak. Gara-gara berkembang biak mempengaruhi sel melanosit. Melanosit terpengaruh dia jadi warnanya lebih banyak atau warnanya lebih sedikit gitu. Jadi menurut dokter artinya ini bukan penyakit yang menular. Enggak termasuk penyakit menular. Karena dia sudah ada di badan kita dari dulu, cuman ketambahan sama temen apa enggak gitu. Disebut komensal. Komensal tuh ya kita hidup bareng lah sama dia gitu loh. Sudah berdamai dengan si malassezia tadi. Nah, sekarang dok, kalau kita misalkan kita mandi terus rajin, ini nggak timbul nih dok ya? Nggak akan. Jadi mandi minimal 2 kali sehari minimal. Tapi kan gini, kemarin saya cerita sama dokter Jaya, saya ini kulitnya tuh mulai agak kering, sehingga dokter menyuruh saya menggunakan sabun yang banyak lemak. Tapi kok nggak timbul si malassezia-nya nih? Nggak cukup untuk itu. Nah, kadang-kadang salah satu faktor ya yang bisa bikin orang gitu, orang yang
kulitnya itu udah berminyak, dia pakai kosmetik apa yang ditambah berminyak gitu loh. Oh. Itu juga Jadi over minyaknya itu adalah makanannya dia. Overgrowth dari si Malassezia tadi. Nah, jadi pertama udah ketahuan nih dok, kita sebenarnya nggak usah terlalu khawatir. Kalau kita bersentuhan pun sama orang yang panuan, kalau kita bersih, kalau kitanya bersih nggak ada masalah ya. nggak ada masalah. Dan itu prosesnya lama, numpuknya lama. Makanya kadang-kadang numpuk udah saking banyaknya, jadi putihnya putih banget. Numpuknya lama. Makanya kalau orang panu diobatin, kadang-kadang sembuhnya juga lama, Franky. Yang kedua, Malassezia ini tidak bisa dimakan. Betul kan dok? Ya. Kan dimakan bisa, Franky, nggak kenyang aja. Susah, nggak ada bumbunya dok. Nggak ngumpulinnya susah, Franky. Yang ketiga nih dok, belum dijawab. Berbahaya apa enggak? Mematikan apa enggak nih dok? Tidak, bikin malu aja, Franky. Orang bilang, di panuan lo. Itu bikin malu. Kalau perempuan itu pencemaran nama baik, Franky. Berarti panuan lo gitu. Padahal bukan panu. Berarti panunya sih nggak menyebabkan kematian, tapi efek sampingnya yang bisa menyebabkan kematian. Nah, sekarang coba kamu bayangin. Perempuan, panu di punggung. Berani kan pakai backlash? Nggak berani. Terus di sini ada putih-putih gitu. Pasti dia pakai sial, tutupin lah, Franky. Itu soal sosialnya itu. Karena itu dok, efek sampingnya ini yang bisa mengakibatkan kematian. Stres, dibully, nggak tahan, gantung diri, bunuh diri, gara-gara panu. Masuk akal kan dok? Bukan meleser itu ya? Enggak, itu mah jangan dibahas dong. Saya terus terang prihatin dengan kasus yang di situ karena kesian ya, beliau itu masih sangat muda gitu. Jadi ini artinya nggak fatal. Nggak. Iya, panu. Cuman bandel, Franky. Bandel artinya gini, panu kita obatin, bisa sembuh dong. Tapi sembuhnya lama. Dia bilang gini, begitu diobatin paling sedikit 6-8 minggu obatinnya. Hah? Kalau pakai sikal panak tadi cepet dok, kasih 1 hari 2 hari merah, hitam, kelihatan gitu, beres. tapi benar-benar bebas dari. Jadi gini loh, dia kabur jadi putih. Itu jadi putih itu karena miseliumnya itu loh. Jadi ragi berubah jadi miselium. Miselium ngasilin asam, asamnya masuk. Nah, untuk ngebasmi itu kita mesti rutin terus dibersihin sampai benar-benar dia seperti kulit normal yang ini kalau tanpa obat nih dok ya. Artinya kita membersihkan sendiri. Dengan obat pun itu lama. Karena untuk berkembang biak sampai bikin panu itu prosesnya lama. Lumayan lama. Jadi ngebasminya pun lama. Karena itu barang itu ada di dalam di kulit kita. Jadi lama. Jadi 6-8 minggu. Tapi sampai kemudian kulitnya kembali seperti normal kulit sekitarnya yang lain, balik normal, itu bisa berminggu-minggu sampai berbulan-bulan pakai. Jadi kadang-kadang kita kasih obat, sebenarnya Malassezia fulvurina udah nggak ada, tapi efeknya si melanosit sampai dia kembali berproduksi normal itu makan waktu. Itulah kalau kita berurusan sama jamur dok, karena jamur itu kalau dia dalam bentuk spora itu tahan banting, diapa-apain juga nggak mati-mati. Itu dia, makanya orang kalau yang itu kadang-kadang gua pakai obat kenapa gua kagak hilang-hilang. Sebenarnya Malassezia fulvurina udah tidak ada, dia lagi udah hiber. bersih. Tapi si melanositnya itu kan untuk pemulihan sampai dia menghasilkan melanin yang normal lagi, pigmen yang normal itu perlu waktu. Jadi kalau jamur tuh kayak kalau di beruang kutub itu hibernasi itu dok, kalau dalam bentuk sporanya dok ya. Dia taruh di mana sampai dapat kondisi yang bagus buat dia berkembang biak. Jadi masalahnya jamurnya itu ngilangin jamur, miselium sama sporanya. Selesai. Tapi efeknya terhadap warna kulit itu masih ada. Terus apa tandanya kalau kita ngelihat tuh panu kita kayaknya udah oke nih. Biasanya kangen. perlahan mengecil. Dari pinggir yang sel melanosit gitu. Ini mengecil bentuknya, ukurannya mengecil, dan tadinya misalnya agak gatalnya hilang. Itu gatal ya dok, saya lupa tuh. Kadang-kadang gatal, tapi kebanyakan nggak ada rasa apapun. Ada rasa ya. Tapi kelihatan mengecil, memudar, pelan-pelan gitu loh.
Jadi makanya yang begituan harus sabar. Nah sekarang kalau masih ke dokter nggak, itu pertanyaannya? Saya sih dulu ke dokter. Ya ke dokter. Kadang kalau kan ada, kalau cari di internet lah, pengobatan secara konvensional atau natural adalah ini, tetapi itu tidak efektif untuk membasmi jamur. Jamur itu dibasminya oleh dokter. Kecuali kalau kita udah tahu, oh gua panuan nih, kita pakai obat anti jamur. Jadi ada krim, ada salep, krim atau salep, obat-obat gitu. Tapi juga ada sampo, Franky. Ada sampo yang bisa bikin dia sembuh, Franky. Sampo. Zaman dulu udah ada. Oh enggak, sekarang. Oh sekarang, makanya saya lagi mikir. Itu sampo aja, ada sampo anti jamur, sampo ketokonazol, ada sampo selenium, atau orang ketombe, atau yang pakai singpirition. Yang singpirition, cuman ada caranya. Kalau kita panuan gitu, waktu kita keramas, muka daerah yang panu itu diborehin sama sabun itu, dicuci bersih gitu. Itu ada sifat anti jamurnya. Tapi harus dibiarkan lebih dari 5 menit. Habis itu baru dicuci. Lebih dari 5 menit di kamar mandi dibiarin. Loh, enggak sekali gosok-gosok kan, badan kan permukaannya banyak. Oh, kirain dibiarin kalau enggak, dipakein, jadi itu sabunnya itu ditaruh di kulit-kulit itu. Dan kita ya beresin yang lain lah, bersihin kaki kayak apa kayak gitu. Nanti setelah 5 menit baru diguyur. Kalau terlalu sebentar itu tidak ada efek. Cuma kalau pakai krim atau pakai lotion kadang-kadang orang nggak suka juga. Maksudnya ya lengket barangkali, saya nggak tahu ya. Tapi kalau yang mau pakai sampo itu bisa. Tapi ada beberapa orang saking banyaknya, luas, gede, dipakein gitu lama pulihnya. Terpaksa kalau kondisi gitu dokter kasih obat minum anti jamur. Ada obat minum anti jamur? Ada. Tapi obat itu ya harus dengan resep dokter. Tapi kalau cuman salep anti jamur atau sampo itu bisa secara umum. Tapi masalahnya mesti diagnosis dulu ke dokter. Kalau udah diagnosis baru ngobatin. Jadi jangan langsung lompat ngobatin. Ngobatin dulu, kalau nggak sembuh baru ke dokter, dok. Biasanya kan begitu. Itu jangan diulangi. Nama dokter diapain, Pak? Hah? Diapain? Diobatin. Pertama didiagnosis dulu. Oh. Dokter lihat bentuknya kayak gitu. Sebab dia mesti hati-hati. Kadang-kadang ada beberapa penyakit lain bentuknya seperti itu. Nah, habis gitu dilihat orangnya dikasih lampu, Franky. Kasih lampu ultraviolet. Kasih ultraviolet tuh ada warna tertentu di daerah yang panu itu berubah warna, Franky. Oh. Pakai lampu ultraviolet. Jadi kayak duit gitu, periksa duit itu. Berarti kalau orang sakit panu gitu, ajak ke diskotik dinyala tuh, dok. Karena lampunya kan macam-macam tuh. Iya, itu satu. Yang kedua sama dokter, kadang-kadang dikerok kulitnya. Diambil sampel. Ambil sampel terus dikasih KOH, kalium hidroksida. KOH dilihat di mikroskop. Ketemulah baso-baso sama spaghetti itu. Oh. Udah muncul. pasti. Sampai gitu baru obat. Sebab kadang-kadang ada penyakit kusta misalnya bentuknya bisa seperti panu. Warnanya berubah juga. Ya enggak, tapi maksudnya ya dokter yang bisa bedain. Ya. Itu tapi bukan jamur ya kalau kusta ya? Bukan. Itu mau penyakit infeksi. Infeksi. Terus ada lagi, dok, yang orang tuh mukanya tahu awalnya nggak apa-apa. Terus itu namanya vitiligo. Tapi itu putih hilang sama sekali. Itu pigmen sama sekali hilang. Nggak seperti panu. Itu nggak bisa sembuh tuh, dok, kayak gitu? Nular, maksudnya menjalar ya. Tapi tidak nular kan? Tidak. Jadi ada beberapa orang yang tiba-tiba bisa jadi putih itu. Itu vitiligo namanya, penyakit lain. Oke. Itu sejenis autoimun. Ntar kita bahas yang itu, dok. Soalnya itu banyak ya. Mulainya di tangan biasanya. Kan ada kawan kita, dok. Ya. Ya. Jadi kita kalau di panu ini, dok, artinya dia tidak pertanyaan tadi gatal, dok ya, bisa gatal, tapi kebanyakan nggak ada efek. Cuman kelihatannya ya yang sekitarnya warnanya apa, dia warnanya ceplok bulat gitu loh. Kadang-kadang saking luasnya udah seperti kayak mosaik gitu. Nah, dok, sekarang kan
zaman dulu ada yang namanya, saya sebutnya namanya mereknya Asepso. Itu mengandung sulfur. Dia punya ininya, sabunnya dok. Sulfur bisa dipakai buat matiin jamur nggak dok? Dia nggak matiin jamur, itu dia membuat bersih karena dia bisa ngilangin lemak dan segala macam itu. Oh tujuannya Itu, tapi jamurnya dia nggak hilangin. Kalau salep segala macam itu mematikan jamur. Makanya ke dokter tuh untuk supaya diresepin obat anti jamur. Artinya dua-dua harus dikerjakan berbarengan supaya udah dimatiin jamurnya, jangan sampai medianya kita kasih tempat yang nyaman buat si Malassezia tadi. Dan yang jelas kalau dia udah pernah sakit panu, tapi kan saya bilang penyebutannya lama. Kadang-kadang kalau dia balik lagi ke kebiasaan lama, jarang mandi, nggak pernah pakai sabun yang benar, akhirnya dia bisa kambuh lagi. Nah itu. Makanya supaya gitu ya masih jaga kesehatan. Artinya kalau olahraga, habis olahraga udah adem sedikit, mandi. Fokus ke daerah-daerah yang banyak lemak itu. Daerah ini bahu ke atas. Tempat keluar lemak lebih keringat lebih banyak ya dok ya? Ya pakai sabun yang memang bisa mengurangi lemak. Ada beberapa orang yang kulitnya memang berlemak lagi. Nah itu resikonya. Ada nggak sih dok orang yang resiko meluasnya si Malassezia tadi berbeda sama orang lain? Dia itu orang yang kekebalannya turun. Orang yang sedang kekebalannya turun. Iya, orang kena penyakit yang mengganggu kekebalan, minum kortikosteroid, yang kayak gituan itu bisa itu, dan ada penyakit-penyakit tertentu yang bisa bikin dia lebih gampang terjadi. Lebih gampang. Jadi orang lain itu belum sampai berkembang biak, dia batas ambangnya udah lewat. Iya, dia nggak punya kekebalan istilahnya, kekebalannya rendah, sehingga dia nggak bisa melawan yang begituan. Nah, kalau misalkan si orang tadi ini dok nggak punya duit, jauh dari tempat berobat, apa yang terjadi kalau kita biarin aja dok? Nggak kenapa-napa, cuma malu aja, dan dia bisa makin meluas. Seluruh badan toto penuh. Nggak seluruh badan, tetap aja dari sini setengah ini bahu, depan, leher, muka, punggung sini, punggung atas. Jadi nanti bisa kayak zebra dong. Belang-belang dok. Iya kan? Masih mending kalau belangnya garis-garis, bagus lah Frankie. Tapi ini kan jeplak-jeplok kan, bulat-bulat begitu. Macan tutul. Beda. Jadi nggak ada masalah dok ya? Nggak ada masalah. Jadi artinya orang yang tidak diobatin pun itu kehidupannya cuman masalah etika doang. Estetik doang ya? Enggak, sebenarnya terapinya gampang. Kalau orang yang begitu dia mandi yang bersih lah, itu aja. Nah dok, kalau kita korengan kan kita dikasih kalium permanganat bisa. Si jamur tadi mati nggak dikasih itu? Enggak, bukan itu dampaknya, dia menghilangi kuman, bukan menghilangkan jamur. Karena otak saya kan berpikir gini, kalau sampai banyak banget terutama di belakang, kan mesti minta tolong orang kasih obatnya nih dok. Kalau pakai itu kan kita tinggal nyemplung doang ke bak. Ya kan? Enggak lah, mendingan daripada begitu mendingan beli sampo aja. Samponya kan lebih gampang. Oke, jadi kalau kayak gitu beli sampo ataupun sabun yang buat itu, berendam di bathtub. Ya nggak usah berendam sebenarnya. Kan dia bilang samponya dikenain muka, leher, bahu, ini dok, lengan atas, punggung. Punggung kan banyak orang kan kena punggung. Punggung kan susah. Oh, pakai itu alat yang buat mandi yang gosok. Oke. Nah, dok. Kan dari segi pengeluaran lemak laki dan perempuan beda. Ya. Jadi mana dok yang lebih banyak? Lebih gampang ataupun lebih umum? Bukan soal itu, dia produksi lemaknya banyak apa enggak. Ada orang yang memang kulitnya kering. Itu lebih susah kena panu daripada orang yang kulitnya berminyak. Dan ini nggak kepengaruh sama berat badan orang ya? Enggak. Orang yang berat biasanya kan kadang-kadang kita lihat tapi ada satu faktor kelembapan, Frankie. Jadi olahragawan harus lebih, habis olahraga mesti mandi. Kalau setelah keringatnya hilang langsung mandi, bersih-bersih. Kecuali saya dok, olahraga saya jam 2 malam. Ya, tapi kadang-kadang ya kamu jam 2 malam mungkin nggak lembab karena kenapa? AC itu kering, Frankie. Bukan, mandinya pas jam 4 malam dok, pas mau bangun tidur. Kan olahraganya saat mimpi. Oke, Dokter Jaya, kalau misalkan si panu tadi nih dok, dia bisa berakumulasi nggak dengan penyakit-penyakit kulit lainnya? Enggak.
nggak ada hubungannya. Dia Enggak. sendiri, nggak. Dia artinya bisa lone wolf, sendirian juga bisa. Ya, tapi begini ya, ada beberapa orang yang saking panonya itu saking tebelnya, udah pano nggak diobatin, kadang-kadang di atas pano itu rata, nggak ada jendolan ya, rata. Kadang-kadang sampai besisik tuh karena di daerah yang kena miselium itu, kadang-kadang keratinnya menebal, jadi seperti besisik gitu loh, agak kelihatan gitu, agak jadi kasar gitu. Tapi biasanya nggak sampai begitu, kita udah sadar dan kemudian orang ngobatin pasti. Nah, salep anti jamur tuh gampang diperoleh. di dunia ini mana yang lebih banyak? Tropis kah? Subtropis? Daerah tropis. Daerah tropis lebih banyak karena di situ panas dan lembab. Tapi si bule-bule ini yang kulitnya putih-putih ini gak ada sebenarnya Malaysia. Ada. Tapi di dia bisa warnanya nggak putih, Frenkie. Makanya jangan bilang orang putih jangan-jangan pano semua. Enggak. Kalau yang putih biasanya warnanya gelap, Frenkie. Makanya disebut versicolor. Jadi bertabrakan sama warna aslinya gitu ya. Iya, jadi makanya bisa kelihatan. Kalau orang-orang yang warnanya sudah hitam kulitnya, Putih. black, putih, totol-totol lagi ya. Dok, kalau misalkan kita ke dokter umum doang bisa nggak sih, dok? Bisa. Itu penyakit-penyakit biasa dokter umum pasti bisa. Jadi nggak perlu. Dan kita juga di dokter diajarin tuh ngerok, ngeliat di mikroskop, oh kayak gitu ada gitu loh. Gampang diagnosisnya. Tapi memang harus dokter dulu, jangan sampai kita itu penyakitnya bukan panu diobati sebagai panu. Ya, nggak Kalau baik kayak lah. begitu, apa yang terjadi, dok? Penyakitnya bukan panu, kita kasih obat panu. Ya nggak ada efek lah. Nggak ada efek. Dan penyakitnya itu bisa aja penyakit yang gawat. Kalau dia panunya itu gara-gara lepra, Oke, kusta. kusta kan bahaya. Kusta tuh bahaya, dok ya? Bahaya. Bisa cacat. Oh, tapi nggak bikin mati kan? Kayak tadi efek sampingnya dok, mati, dok. Nggak, tapi kalau itu bahaya. Bisa bikin cacat, Frenkie. Kalau kusta tuh kalau yang itu sampai jarinya copot-copot. Protolan. Jadi itu nanti one day. Itu di kusta di Indonesia masih banyak, Frenkie. Di Indonesia banyak. Di India Kusta, banyak. dok, serius masih banyak. Sampai sekarang masih jadi masalah, Frenkie. Masalah kesehatan masyarakat Indonesia banyak, Frenkie, bukan Saya sedikit. pikir kusta udah nggak ada. Ada. Nanti saya kenalin deh. Kalau kus banyak, tapi kalau kusta nggak. Banyak, Frenkie, masih banyak. Maksudnya, Cuman kita nggak tahu karena kalau dulu kalau orang dibilang kusta adanya di kitab suci doang. iya, makanya saya pikir itu Kan kan kalau di kitab suci itu orang sampai frustrasi kusta dan dia langsung ke satu tempatin, dipisahin. diasingkan. Nah, Dan orang kalau tahu dia kusta, orang nggak berani itu. Orang di Kalimantan masih banyak. nular ya. Nular, kuman soalnya. Oh, lah sekarang kalau semua penyakit yang disebabkan karena jamur itu nggak nular. Nular, tapi masalahnya Malassezia itu jamur yang normal di kulit kita. Jamur normal karena kulit kita itu lembab, panas, dan banyak minyak, barulah dia tumbuh. Jadi seperti kayak rumput liar gitu. Rumput liar kalau ada 1, 2, 3 nggak apa-apa, tapi kalau kebanyakan kan jelek, Bang. Ya juga sih. Ya udah. Jadi dia sebenarnya nggak ada masalah. Kita sih fine-fine aja sama dia gitu loh. Nah, kalau kita pakai Kalpanax, itu yang terjadi sebenarnya diapain, dok? Kalpanax itu, nah itu dia itu asam salisilatnya. Itu membakar bagian Panas luar. tuh ya, kulitnya jadi ya. Ya, membakar bagian luar, ya termasuk jamurnya kebakar, pasti tapi kulit kita kebakar, begitu kan kulitnya kelotok. Orang sekarang nggak suka bang gituan, karena kelihatan gitu loh lagi, pano tuh kemarin jadi hitam sekarang. Kalau pakai salep itu pelan-pelan mudar lama-lama hilang gitu loh. Lebih smooth lah kelihatannya nggak. Tahu bedanya, dok, Kalpanax sama obat yang tadi salep, dok, bedanya? Apa? Beda harga kayaknya, dok. Betul. Kalpanax kan murah, dok. Oh iya. Obat tadi kayaknya kalau dokter bilang pakai pelan-pelan tuh sudah mikirin harganya pasti nggak pelan-pelan tuh, dok, kenceng. Dok, kalau misalkan orang daerah-daerah selain yang dokter sebutin tadi, paha atas, lengan atas, leher, main di muka. selangkangan nggak, dok? Yang tempat lembab-lembab itu? Nggak, jarang. Padahal di situ kan lemak juga banyak, lembab juga banyak. Yang di situ kebanyakan kita bersihin, Frankie.
Ini kan Oh. daerah sini kan suka kita kagak bersihin dengan baik di sebelah atas segala macam. Makanya kan sekarang kan kalau mandi tuh ada yang kayak ituan apa? Kayak busa gitu yang bisa gosok-gosok Ya itu gitu. yang saya kerjain. Soalnya kan makin sekarang makin susah nih dok. Tangan nggak bisa elastis kayak dulu. Iya. Nggak nyampe. Ya soalnya dayang nggak ada itu kan kalau raja-raja kan lagi mandi masuk di kolam gitu ada dayang-dayang yang bersihin Rengki. Kamu dayangnya nggak ada sih. Wah disambungin belakang tuh Rengki. Kalau nggak Kalau itu nggak, sebabnya kenapa di belakang sini juga suka akne kan? Ya karena minyak. Sama. kalau nggak masuk ke car wash dok. Hmm. Disemprotin dari atas bawah. Oke dok, jadi obat si jamur tadi sebenarnya sederhana, cukup kita dengan merawat kebersihan kita sendiri. Dan itu kalau tanpa obat pun bisa hilang kan dok? Enggak. Wah, Masalahnya ini memang ada di situ. Nah, Enggak, yang sudah bertumpuk di situ itu harus diberesin. Bukan. Kalau itu udah beresin tetap aja masa ada. bukan maksud saya gini dok. malasnya. Orang panu nih dok. Hmm. Panu kan terjadi perubahan warna, misalkan di sini lah, Ya. diameter 5 cm. Hmm. Kita tiap hari mandi bersih. Nggak bakal hilang. Dia ada Oh. orang dia udah numpuk di situ. Yang tumpukannya itu dibuang dulu udah Jadi bersih. artinya kalau sudah dia terkontaminasi sama sini, jadi berkembang biak terlalu daripada normalnya, kita nggak bisa diobatin dulu. Iya, obatin. Nggak bisa kita dengan istilahnya kita balikin dengan gaya hidup sehat bersih. Nggak bisa. Diobatin dulu supaya malasisianya hilang. Nanti kemudian memberi kesempatan si melanositnya itu untuk memproduksi pigmen lagi secara normal. Setelah itu baru kita maintenance dok. Iya, jaga kebersihan. Mandi pakai sabun atau apa yang bisa ngilangin Nah itu, lemak. kenapa saya tanyain tadi karena saya pikir kalau misalnya kayak gitu, ya udah kita nggak usah ke dokter, bersihin sendiri aja nanti lama nggak bisa dok ya. Bukan, itu juga ngambil Rezeki. rezeki orang lagi. Kesian lah tuh. Sekolahnya lama loh. Sekolah dokter. Udah gitu sekolah dokter 6 tahun. Ke daerah sekolah spesialis kulit lagi. Spesialis kulit. Kalau di luar negeri orangnya spesialis kulit 4 tahun lagi, 3 tahun, 4 tahun. Nah. Sekolahnya 9 tahun. Kesian lah kalau kamu semuanya diobatin sendiri. Kalau bayi dok, Hah? bisa nggak kena panu? Jarang lah, bayi kan nggak pernah sampai keringetan begitu juga. Produksi minyaknya nggak sebanyak orang dewasa. Kalau bayi kan kalau mandi juga kan kamu tahu kalau pernah lihat dimandiin bayi. Rambut dikeramasin, belakang dikasih sabun, yang belakang banyak sabun. Saya dulu anak saya dua-dua yang mandiin saya. Tapi sabunnya kan cukup, kulitnya juga sedikit, produksi minyak nggak banyak. Jadi- Yang berminyak itu orang udah dewasa. Hmm. Karena biasanya yang kena ini remaja sampai dewasa. Anak-anak jarang, karena lemaknya nggak terlalu banyak. Remaja sampai dewasa ya. Oke. Jadi kalau ada orang kesimpulannya, dia ketularan panu, salah itu. Salah. Panu nggak nular, di kulit kamu juga ada panu, ada bahannya ada. Cuman dia berbiak begitu ya karena kamunya yang jorok. Ya. Panunya kan nggak ngurangin minyak gitu loh, nggak mandi sering-sering. Jadi itu salah Menteri Perdagangan dalam badan dok ya. Ya dia import lagi. Iya, Padahal kita stok cukup. iya. Ya. Dia import si Malaysianya, padahal kita sebenarnya udah cukup itu. Oke. Terus apa lagi nih dok, kalau orang terhadap penyakit si Malassezia tadi nih dok, ada nggak pantangannya dok? Nggak ada, dia nggak ada apa-apa kok, nggak ada efek apapun, nggak bikin apa-apa, cuma bikin malu aja Fengki. Coba kalau misalnya orang, ih panuan jorok lu gitu kan, itu kesannya itu dia jorok, jarang mandi, jarang cuci muka, jangan-jangan dia bilang, jangan-jangan dia nggak sanggup beli sabun muka. Nah, kan cemar itu nih Fengki. Cuman itu doang ya, artinya hukuman sosialnya doang dok ya. Iya. Dan malu. Dan satu Fengki, baju backless nggak bisa dipakai Fengki. Bisa loh dok. Hah? Bisa. Dikasih sekarang mah bedak udah hebat dok. Bedak sekarang saya tuh, aduh. Masalah dunia perempuan, saya kadang-kadang suka nggak habis pikir tuh. Dia punya Jangan dipikirin, jangan habis-habis Fengki. Iya, beli lagi dok. Karena warna kulit aja yang tadinya warna apa, toto bisa jadi kinclong. Dan itu ya muka itu
bisa didembul abis sampai nggak kelihatan apapun lagi. Sampai nggak kelihatan dia punya cacatnya. Saya pernah pengalaman sekali ini. Dokter dibedakin? Bukan. Oh, orang lain. Ada seorang pastor tabrakan, dia nyetir tabrakan, mukanya hancur lagi, kena kaca. Luka banyak kecil-kecil, cuman di permukaan doang, hancur muka. Dia minta bantuan saya untuk diformalin. Siapa, Dok? Pastor. Pasturnya minta bantuan dokter. Orang-orang minta saya untuk formalin dia. Tapi kalau diformalin kondisi gitu, pasti dari sela-sela itu kelihatan masih. Kedua, bisa keluar cairan. Kebetulan ya serum segala macam. Jadi nggak bisa dibedakin juga, bisa diapain. Dan saya waktu itu karena itu pastor mahasiswa kan. Waktu mahasiswa. Saya panggil tuh dokter-dokter yang dokter bedah. Panggil sini nih, romonya kita nih. Dijahitin. Saya minta dijahitnya sampai subkutis lagi. Dan subkutis itu jahit yang dari ujung di bawah doang nih, lingkar-lingkar gitu ditarik gitu. Jadi membuat lukanya itu nyatu gitu. Tapi masih kelihatan kan? Ada beberapa garis-garis kan? Mukanya banyak tuh. Jadi itu pakai jarum, pakai benangnya yang 70. Kalau benang jahit itu ada yang angkanya kecil, itu benangnya gede. Makin kecil itu makin besar angkanya, itu jarumnya makin tipis. Dijahit di bawah kulit, ditarik itu, semua akhirnya tinggal garis-garis gitu. Habis itu yang dilakukan apa? Udah selesai urusan saya. Formalin, begitu saya dempul lagi pakai bedak cair. Dempul bedak cair, ketutup tuh salah-salahnya. Habis itu didandanin, dibedakin, hilang. Jadi begitu dia udah selesai, pada datang tuh mahasiswa, suster, dokter-dokter. Romo kita hancur mukanya. Begitu liatin, kok kagak, beritanya hoax katanya. Akhirnya saya ketawa-ketawa aja. Ada beberapa orang yang tahu bilang itu sebenarnya tadi hancur. Dok, saya mau usul, Dok. Daripada capek pakai subkutis kayak gitu dijahitnya, Dok, pakai lem setan aja, Dok. Itu bisa. Nah, berarti ide saya bagus, Dok. Enggak, emang itu sudah dilakukan. Pakai lem, cuman pakai lem itu jeleknya apa? Kadang-kadang lemnya kaku. Itu bukan ada kaku, satu lagi dia antar ininya. Kadang-kadang ada yang membeku di atas. Oh. Jadi nanti ngeratainnya lebih susah. Jadi ngedempulnya lebih berat. Dan satu, nempelin itu pakai lem hanya bisa dilakukan kalau ininya bersih. Lukanya masih nggak keluarin darah. Kalau keluarin darah di gini lem nggak nempel lagi. Tetap harus itu. Dan kebetulan karena ini adalah pastor mahasiswa, mahasiswanya banyak yang dokter, saya panggil suruh jahit gitu loh. Mau tuh ya? Hah? Lo mau lah. Maksud saya tega, sorry. Loh, saya kadang-kadang bukan suka... tega, justru gara-gara kita nggak tega lihat begitu, makanya kita kerjain. Loh kalau nggak, kalau dia bukannya orang penting buat mereka, saya minta gitu pasti mereka nggak mau. Dan kenapa saya mau repot-repot juga, begitu kan itu kerjaan tambahan kan. Menjahit itu, nyari orang supaya ngejahitin, udah jahitin ngedempulin terus pakai itu kan effort. Nah, Dokter Jaya kan banyak otopsi orang. Banyak gak yang waktu di otopsi itu yang panuan? Ada, tapi dibilang banyak sekali sih enggak. Jadi kesimpulan kita sebenarnya panu tuh nggak banyak-banyak banget. Ya, itu hanya terjadi pada orang yang nggak menjaga kebersihan sih kalau menurut saya, jarang mandi barangkali atau apa, atau olahraga terlalu banyak dan nggak suka makin mandi. kesini sekarang makin ke makin jarang, Dok ya, si panu itu tadi ya. Jadi artinya orang lebih sadar terhadap menjaga kebersihan badan ya. Tapi ya barangkali ada orang yang panuan tapi dia nggak ngomong, Frankie. Baru kita tahu kalau kita lihat di buka baju. Oh, kalau dokter mah bisa, buka baju saya mau periksa. Kalau saya buka baju, pelecehan namanya. Tapi kalau di muka, di leher kelihatan ya, kadang-kadang suka ada di leher sini. Kalau di bahu gini kan, kalau olahragawan tuh kadang-kadang pakai kaos yang panu warna hitam bisa nggak sih, Dok? Itu kan panu itu namanya versi color. Ini? Tapi nggak di sini, kalau kamu di Eropa bis. Kalau hitam tompel tapi tompel jendol. Nggak, ini nggak tahu kenapa, tahu gara-gara saya lahir itu. Bukan. Hah? Ini kejadian belum terlalu lama, paling sekitar 10 tahunan kali ya. Belum sampai. Luka
segaruk. Luka segaruk ngebekas. Jadi kayak gini nih. Tapi Itu melanositnya rusak itu, Frank. Iya. Sama juga kayak tadi. tapi cuek aja lah, laki-laki mah nggak masalah. Dibedakin hilang. Takut begini dok. Oke dok, jadi si panu ini intinya nih dok, nggak terlalu suatu hal apa terhadap kesehatan, nggak terlalu mengganggu, tidak membahayakan terhadap kesehatan, tapi membahayakan efek sampingnya dok ya. Yang Ya, tadi saya bilang bisa sosialnya. bisa mengakibatkan efek samping kematian. Tadi kan udah saya jelasin dok, karena malunya nggak tahan dia bunuh diri, lompat. Nggak ada orang bunuh diri gara-gara gitu. Yang ada juga dia stres gara-gara istrinya nggak mau nyium dia lagi karena takut ketularan. Nah, ntar bahas yang berikutnya dok. Kalau istri nggak mau cium, apa yang harus terjadi? Oke dok, apalagi dok terhadap panu ini dok yang harus kita perhatikan dok? Intinya menjaga kesehatan, menjaga kebersihan. Terutama daerah yang minyaknya banyak gitu loh. Dan satu, kalau misalnya pakai kosmetik yang banyak-banyak minyaknya itu ya harus pembersihannya juga harus. Oh iya, sebentar dok, saya mau nanya. Panu ini kan senangnya makan minyak nih dok, di tempat yang berminyak. Dia minyak apa yang dia suka? Oh, minyak apapun. Pokoknya kalau kosmetik yang berminyak itu dia senang oil. Semua minyak, termasuk kalau orang yang kerja di tempat pabrik minyak. Iya, Kalau dia ngebersihin badannya nggak beres, itu kan berarti kan nempel tuh. Iya. Atau kan kadang-kadang gini, di tempat yang berminyak tuh dok, muka kita kan Oh lengket. iya, memang. Kalau kita nggak bersihin pakai pembersih yang benar, itu bakal Iya. panu tuh ya. Jadi minyak apapun ya intinya ya, bukan minyak yang khusus ya. Iya. Minyak wangi? Nah, itu minyak wangi nggak ada Oh minyak enggak, wangi. bukan dok ya. Oke Itu dok. alkohol. Oke dok, apa lagi dok terhadap ini? Ya, jadi aman lah dok ya. Panu ini artinya cuma bikin kita estetikanya yang kurang masuk. Ya. Oke dok, makasih dok. Kita cek badan kita dulu dok. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!